Ketika kita sudah melakukan proses login, di sini ada menu setting aplikasi di mana kita bisa merubahnya. Untuk couple project itu penamaan yang ada di atas, kemudian yang footernya yaitu posisi di bawah. Untuk merubah gambarnya, kita tinggal melakukan proses ubah gambar dan kita cari gambarnya ada di mana. Maka otomatis icon atau logo yang ada di atas akan ikut berubah. Kita lanjut ke bagian setting user. Di setting user kita bisa melakukan proses penambahan atau edit data. Di menu sebelah kiri untuk mengedit email ya, atau akun atau usernya ya. Kemudian kita juga bisa merubah passwordnya. Kalau sudah, kita lanjut ke menu dashboard. Di bagian dashboard ini, halaman utama ada stock in, di mana ketika ada barang masuk kita bisa melakukan stock in. Di sini bisa melakukan menggunakan barcode. Tapi stock in akan ada hubungannya dengan data master yang ada di stok barang. Ketika data atau nama barangnya belum kita entry di stok produk, maka otomatis proses stock in atau stock out juga tidak bisa kita lakukan atau barangnya tidak akan terbaca. Kita akan coba dulu di stok produk ya. Di stok produk kita akan melakukan proses penambahan data ya. Kita masukkan kodenya atau kita bisa menggunakan data ini saja ya. Ketika kita sudah melakukan penambahan data, otomatis kita juga akan terklik ya barcode-nya dan langsung bisa kita cetak. Untuk master stock produknya ya, master stock produknya ini nanti akan otomatis ya, akan bertambah ketika kita sudah melakukan stock in. Kita akan lakukan, kemudian kita isi datanya, ada penambahan 10, maka otomatis di master stok barang yang tadinya 40 dia akan merubah ya, atau berubah menjadi 50. Kalau sudah, begitu juga untuk yang stock out ya. Kalau stock out itu proses penjualannya ya, proses penjualannya nanti kita akan coba. Kita akan beralih ke menu referensi. Di menu referensi itu ada menu kategori ya, kategori apa saja yang kita entry di sini, kita jual itu barang kategorinya apa saja, kita bisa melakukan penambahan kategorinya. Kemudian ada marketplace ya, ini nanti ada hubungannya sama pajak. Ketika pendapatannya kita berapa, penjualannya lewat marketplace mana, maka otomatis di situ sudah akan terhitung pajaknya nominalnya berapa. Kita lanjut ke couple care ya, karena aplikasi ini ada permintaan khusus yaitu setiap transaksi ada nominal 5.000 yang diambil ya sebagai couple care-nya. Ini bisa kita edit nominalnya. Kita akan coba di dashboard yang stock out ya. Oke, stock out. Di sini kita tinggal kuantitinya berapa, terjual 2, nomor resinya berapa, kemudian nama customernya siapa, diskonnya berapa, ada apa enggak. Kalau tidak ada ya kita tulis 0 gini aja. Untuk marketplace-nya kita pilih yang Shopee. Nah, Shopee tadi kalau nggak salah 5%. Nah, kita simpan. Maka otomatis di sini di bulan berjalan ada satu transaksi stock in, kemudian ada satu juga transaksi stock out-nya. Untuk detailnya kita bisa masuk ke sini ya, kita bisa masuk ke transaksi ke penjualan ya. Penjualan itu yang hasil dari stock out tadi itu. Untuk bagian yang data produksi ya, kita bisa melakukan penambahan. Contohnya ada 5 barang yang statusnya di sini masih in progress. Ketika in progress, maka kuantitinya ini belum masuk ke ini ya, stok produknya. Tapi kalau kita sudah melakukan proses edit ya, atau barangnya ini ternyata sudah selesai, kita bisa melakukan approve dan otomatis dia akan berubah menjadi complete dan akan terinclude di stok produknya. Itu untuk stok produk. Kita lanjutkan ke penjualan yang tadi ya, di stock out-nya. Di sini ada statusnya mau dikirim, selesai atau return. Kita rubah ke selesai ya. Statusnya akan berubah menjadi hijau.
dan di sini akan terhitung otomatis ya profitnya per transaksi berapa. Profitnya 55.000. Di sini sudah detail ya. Kita akan coba masukkan untuk data perubahan modal. Oke, kita masukkan di sini dia 200 juta, kemudian untuk modal investornya kita masukkan 50 juta. Oke. Dan laba ruginya, untuk pengisian laba rugi, kalau kalian memang rugi maka dikasih min, tapi kalau laba bisa dikasih plus atau tanpa tanda min. Kita kasih 10 juta ya. Oke, prefnya kita kasih 4 atau 2 juta. Dan akhir koreksinya kita bisa isi 10 juta. Oke, ini isian semua, ini semua manual ya. Kita tinggal simpan, maka data akan semua tersimpan di sini. Kita bisa melakukan proses edit atau proses delete. Khusus untuk bagian yang couple care, karena couple care tadi sudah kita setting ya pendapatannya berapa, maka di sini secara otomatis akan muncul 10.000 ya, karena ada 2 transaksi, setiap transaksi ada 5.000. Begitu juga yang zakat. Kalau sudah kita ke bagian variable cost, kita coba isi semua, nanti kita akan lihat di laporannya. Bahan baku. Oke. Dan administrasi pengeluaran kita kasih 100.000, di sini 300.000. Kita klik simpan. Oke, akan muncul semua di sini. Admin, tanggal transaksinya juga akan tercantum. Kita coba isi lagi di bagian fee cost ya. Sewa tempat, wifi, gaji. Oke, kita coba isi simpan. Oke, karena di sini untuk gaji ya, karena gaji kan karena di data fee cost ini entriannya nanti setiap bulan, maka di sini saya cantumkan dia bulan berapa, tahun berapa. Kalau sudah, kita akan coba lanjutkan di transaksi hutang. Ada hutang apa enggak? Kalau ada, kita entrikan keterangannya, sudah lama, pinjam saudara, isti, kemudian nominalnya kita isi 2 juta, kita simpan. Oke, statusnya dia nominal bayarnya belum terbayar, tanggal hutangnya segini, kemudian nominal hutangnya adalah 2 juta. Kalau ada proses pembayaran atau tanggal pembayarannya, maka di sini kalian bisa edit ya, kemudian diisi nominal pembayarannya berapa dan tanggal bayar hutangnya itu tanggal berapa. Kita akan coba isi ya. Kita sudah bayar semua dan tanggal bayarnya tepat di hari ini juga saya bayarnya. Oke, otomatis di sini akan terisi juga. Sekarang kita akan coba ke piutang. Piutang ada apa enggak yang kita miliki? Kalau ada keterangannya piutang ke siapa, ini hanya keterangan saja ya. Kemudian nomor piutangnya. Oke, simpan. Oke, kalau sudah untuk piutang ini ya, karena piutang kan kita akan mencatat dulu ya. Kita punya piutang berapa, kemudian itu sudah terbayar apa enggak. Kalau sudah terbayar, maka di sini kalian bisa entry piutangnya. Jadi ada orang yang membayar utang kepada kita. Ternyata dia bayarnya bukan 5 juta, tapi baru 3 juta. Di tanggal berapa dia bayarnya? Di tanggal ini. Seperti itu. Sekarang kita akan coba cek di laporan. Yang pertama di sini disediakan laporan persediaan stok barang ya. Tadi barang-barang dari stock out ya.
akan muncul. HPP-nya totalnya adalah 195.000. Oke, dari stok yang kita punya adalah 13 kalau nggak salah. Tadi itu HPP-nya 5.000 ya. Kemudian harga jualnya yaitu 50.000. Kita cek lagi di bagian in progress produksi, itu acuannya ada di ini ada di transaksi, kemudian ada di produksi. Di situ kan ada in process, kemudian ada proof apa enggak terverifikasi atau sudah selesai enggak barangnya. Kalau masih in process maka dia akan masuk ke sini in process produksi. Karena tidak ada, maka di sini tidak muncul datanya. Kita lanjutkan ke laporan penjualan. Belum dikirim ya. Ini acuannya berdasarkan dengan transaksi yang ada di sini ya, transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini kan ada selesai, ada yang masih perlu dikirim atau enggak. Nah, itu semua ada di sini. Belum dikirim ya, kemudian dikirim. Dan selanjutnya ada selesai. Ya, selesai di sini ada satu kan yang tadi ya. Kemudian ada lagi yaitu barang return. Ini hanya sebatas laporan saja. Berikutnya ada laporan transaksi. Di laporan transaksi ini kita bisa cek perubahan modalnya. Oke, di perubahan modal kita bisa lihat modal awalnya berapa, totalnya, investor, laba rugi, dan lain-lain. Oke, kita akan lanjutkan di beban variabel yang kita entry tadi ya. Dan selanjutnya di beban tetap, ini berdasarkan entryan yang di bagian atas tadi ya. Kemudian ada hutang ya, statusnya nominal hutang, nominal dibayar 2 juta. Oke, sisanya adalah 0. Begitu juga di bagian piutang, sama saja di sini yang kekurangannya atau sisa piutangnya adalah 2 juta. Kita lanjutkan ke laporan keuangan di laba rugi. Kita mau cek di bulan berapa, kita tinggal set saja berdasarkan bulan, maka di sini akan muncul laporannya, omsetnya berapa. Nah, ini semua berdasarkan dengan entryan ya, dan juga berdasarkan sama transaksinya. Sekarang di bagian arus kas kita cek di bulan berapa, tahun berapa, kita semua akan muncul di sininya laporannya. Dan laporan yang terakhir yaitu neraca saldo. Kita mau cek di tahun berapa neracanya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir di bagian cat penjualan, perkembangan dari bulan ke bulan. Di bulan Februari baru ada 1 transaksi. Nanti kalau di bulan lain ada transaksi, maka otomatis di sini juga akan muncul catnya. Dengan cat inilah kita akan mengetahui progres penjualan di bisnis kita.